Muhammad Arif Suherman. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2021 pada LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saat ini program studi saya adalah pendidikan teknik elektro dengan nomor peserta PPG 201502654734 dan nomor induk mahasiswa PPG saya adalah 20001039224 13029. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 34 Jakarta, di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Di sini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam memenuhi tugas uji kinerja. Di video ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada bidang keahlian teknologi dan rekayasa pada program keahlian teknik ketenagalistrikan, kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Mata pelajaran yang saya ambil pada video ini adalah instalasi motor listrik dengan kompetensi dasar mengoperasikan programmable logic control. Indikator pencapaian kompetensi mengoperasikan programmable logic control dengan sistem bilangan digital. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi ke pembelajaran selanjutnya ya. Jadi kemarin sudah pertemuan 1, pertemuan 2 ya, sekarang pertemuan 3 ya. Di pertemuan 3 ini kita membahas tentang digital ya, digital atau analog ya. Digital atau analog. Jadi kemarin kan pertemuan 1 dan 2 itu kita melaksanakan secara daring ya. Secara daring, dan sekarang aplikasinya. Jadi aplikasinya nanti kalian langsung menjelaskan secara per kelompok ataupun per individu ya, merangkai sesuai dengan yang sudah diberikan LKPD-nya ya. Nah sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Saya bimbing doa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Saya izin lepas masker ya. Jadi ini ya, di kalian materinya sebenarnya udah saya kasih ya di grup atau di classroom ya, atau di grup WA udah saya kasih ya. Nah ini sebenarnya ini materi bilangan digital ya, bilangan digitalnya materinya itu sudah dipelajari di kelas 11 ya, di kelas 10 juga mungkin sudah ya. Nah, ini materi yang lain semua saya review aja sebentar ya. Nah ini mengunggah bilangan maksimal biner ya. Saya review sebentar ya. Nah ini di sisi ini seperti display yang ada nibble, word ya, bit, nibble, word, bit ya. Ingat ya, bit ini nibble, byte ya ini ya, word. Nah ini aplikasi kemarin sudah sempat ya menggunakan PLC jenis Omron ya. Kemarin kita awali dengan PLC jenis Omron dulu ya. Jadi kalau nanti
menggunakan PLC jenis yang lain. Sebenarnya kalau kita sudah punya dasar bisa basic di bidang PLC, saya yakin dengan PLC apapun bisa ya. Karena PLC itu tergantung pabrikan. Jadi kalau pabrikan Jepang dia biasanya pakainya Omron, Mitsubishi. Kalau pabrikan Korea dia biasanya pakainya LG, LS. Kalau pabrikan Amerika biasa makanya Allen Bradley, ya. Kalau Cina, apa ya merek Cina ya? Soalnya merek Cina itu tulisannya bahasa Cina, jadi saya nggak bisa baca ya. Kalau pabrikan yang lainnya seperti itulah Eropa, misalnya Eropa Schneider gitu kan, karena Schneider kan pabrikan dari Jerman atau Belanda ya? Perancis, sekarang punya Perancis. Dulu Jerman, sekarang Perancis. Oh iya, ada Merlin, Schneider itu. Nah itu tergantung pabrikannya, tapi saya yakin kalau kalian sudah punya dasar di bidang PLC yang kemarin sudah saya jelasin ya, kalian punya seluk-beluk ya, tahu seluk-beluk di PLC memori itu, saya yakin di PLC lain pasti bisa juga, ya, saya yakin itu. Ya. Nah, sebenarnya saya sudah pernah buat aplikasinya ya, dan sebagian teman kalian juga sudah pernah melakukannya ya. Jadi kalau di YouTube itu kalau saya buat sendiri, ini alhamdulillah satu-satunya bikin kayak ini saya gitu kan, saya cari lagi nggak ada lagi gitu kan. Kalau saya coba searching ya, searching, oke. Nah ini ya KPD-nya kemarin sudah saya bagikan ya. Nanti kalian tinggal menjelaskan. Ini struktur area ya. Jadi dia PLC itu terdiri dari bagian-bagian ini ya, bagian-bagian ini. Ya, jadi kalau di kelas 12 sudah belajar ini sebenarnya sama seperti awal ya. Sudah belajar area memori ya. Belajar lanjut. Nah ini yang kemarin kita bahas. Jadi bagian-bagian areanya kita kupas tuntas ya. Kemarin itu baru sampai IO output ya. Terus udah itu doang ya, IO sama output doang ya. Yang lain nanti bisa kita coba ya, bisa kita coba. Intinya memori-memori di sini itu bisa kita gunakan baik secara analog maupun digital. Tapi sistem sekarang sudah berubah menjadi serba digital. Kalian tahu iklan Presiden Jokowi? Televisi sekarang sudah berubah menjadi digital. Tahu ya? Dan sekarang kalian tahu mobil terbaru, mobil hybrid, mobil listrik? Itu cara servisnya gimana? Dicolokkan pakai USB. Nah, ketika kalian colok USB, itu saya kebetulan dulu pernah belajar ya, tapi belajarnya nggak lama, sekitar seminggu ya. Itu saya belajar automobil teknologi. Itu di dalam itu ada digital yang kaitannya sama bahasa biner, bahasa oktal, bahasa hexa. Ketika sudah dicolok, nah situ di list itu di mobil itu sudah ada basis datanya. Kita tinggal panggil aja. Misalnya sekian kanan 16, kita tinggal klik 16. Nah nanti keluar datanya semua. Kita gerakin kanan, kiri, atas bawah. Nah itu fungsinya. Jadi automobil teknologi sudah mulai menggunakan digital. Dan di dalam digital itu adanya listrik pastinya. Ya. Jadi saya maaf kalau seandainya kalian tidak mau belajar kayak gini tuh, ya. Dan jarang ilmu kayak gini tuh bisa didapat, ya. Dan kalau didapat pun harganya mahal. Ya. Oke, nah ini kemarin sudah kita bahas ya. Ini juga sudah kita bahas. Nanti saya kasih datasheetnya ya untuk yang Omron. Tapi kalau seandainya ada mau datasheet yang lain boleh juga, silakan ya. Nah ini juga udah mana tadi? Nah ini dasar ya, kelas 11 di awal. Jadi dimanapun sekolahnya, pasti kalau kalian belajar rangkaian motor pasti belajar kayak gini. Ini namanya rangkaian direct online. Kenapa dikatakan direct online? Karena langsung menuju ke arah kontaktor, ya, langsung menuju ke arah kontaktor ya. Tadi, biar kalian ya.
Jadi sebenarnya sebuah pengontrol itu yang kita kontrol adalah sebuah kontaktor, bukan sebuah motor. Jadi kalau orang bilang, ya saya sih sebenarnya juga agak menyayangkan ya, kenapa orang bilang mengontrol sebuah motor dengan dua buah tombol ya? Kontrol bukan motor tapi kontaktor. Ya, motor baru dikontrol dari kontaktor. Ya, begitu ya, ingat ya. Jadi bebannya itu bukan beban motor, tapi beban kontaktor. Sama kayak PLC kan di situ di buku kalau kalian baca ya buku-buku internasional ya, misalnya dari Amerika gitu, di Eropa ya. Tapi kalau outputnya kontaktor benar, solenoid valve benar, lampu benar. Jadi output itu berupa yang nyala dari device outputnya ya. Jadi bukan yang melewati dulu, bukan seperti motor ya. Nah ini rangkaian radarnya ya. Jadi kalau sudah belajar sistem PLC bisa belajar radar. Ini udah paham ya. Ini sistem area memorinya ya. Oke, lanjut. Nah ini, nah ini rangkaian motor 3 fas. Ya, saya nggak tahu hubungannya apa. Ya, hubungannya bisa bintang, bisa segitiga. Nanti kalian yang menjelaskan ya. Jadi ketika menjelaskan LKPD, menjelaskan juga bintang segitiganya. Apakah motor dihubungkan bintang? Kenapa dihubung bintang? Ya. Apakah motor dihubung segitiga? Kenapa dihubung segitiga? Jadi jangan main colok-colok aja. Karena masing-masing motor itu beda penggunaannya. Di sini ada ya. Nah, ya. Di bagian bawah ada nih. Jadi kenapa motor dihubung bintang? Bintang, kenapa motor dihubung segitiga? Ya. Jadi ini rangkaian direct online sebenarnya kalau yang ini. Tapi nanti tugasnya itu bukan ini, tapi adalah kita menyalakan sebuah output, sebuah kontaktor yang nanti kontaktor itu akan mengendalikan sebuah motor, tapi menggunakan sistem data atau sistem digital. Gitu. Belajarnya adalah praktik ya, praktik. Nah ini jobnya itu kalau rangkaian biasa kan kayak gini ya, konvensional. Ini udah saya jelasin ya kemarin. Yang ini mah kalau kalian sudah bisa sistem digital ini kan nggak usah pakai rangkaian juga bisa ya, sudah melihat, cuma melihat sebentar, oh rangkaian kayak gini udah biasa ya. Itu sistem digital ya. Jadi inti dalam pembelajaran sistem digital itu harus menguasai sistem konvensional dulu atau sistem analog ya. Jadi bedanya orang yang belajar digital sama analog itu ketika dia menggunakan sistem digital, maka inputan analog itu tidak digunakan lagi kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya buat emergensi atau buat tombol bantuan ya. Jadi kalau seandainya dia menggunakan sistem digital, dia akan menggunakan area memori W misalnya kan untuk pengganti sebuah input ya. Jadi W itu dimasukkan ke dalam sistem programmable terminal atau HMI. Nanti kita akan menggunakan ini ya, HMI ya. Saya ulang lagi ya. Jadi ini LKPD ya. Jadi LKPD-nya nanti kalian membuat di sistem digital dan nanti setelah itu kita akan mengonversikan ke dalam HMI ini ya. Jadi nanti kalian tidak menggunakan tombol tapi menggunakan touchscreen ini ya. Tapi intinya yang pertama kalian menggunakan digital dulu. Setelah digital berhasil, baru kalian masukkan sistem digital itu ke dalam HMI ini ya. Ini sistem kayak gini itu sudah banyak digunakan di setiap pabrikan. Jadi orang-orang itu nggak usah lagi yang namanya mencet-mencet tombol ya. Penggunaan tombol itu udah nggak berdasar lagi, udah nggak berguna lagi sebenarnya. Itu cuma bantuan saja atau tambahan ya. Nah nanti bedanya dengan LKPD kemarin, jadi kalian nanti membuat rangkaian utamanya, terus kalian jelasin. Tadi kan rangkaian utama udah ada ya. Jadi kalian jelasin aja, terus gambar wiring, terus penjelasan dengan sistem digital. Jadi kalian nyalainnya pakai digital dengan aplikasi langsung motor. Jadi motor udah ada ya, dan kontaktor sudah ada. Nanti pakai sistem trainer aja yang ada di sini ya, trainernya pakai aja. Ini trainernya baru loh ya. Jadi pertama kali kalian memakai ini ya.
Sebenarnya ini buat pelatihan guru-guru ya, guru-guru se-Jakarta. Tapi karena guru-gurunya udah pada pinter, jadi nggak berlatih ya. Enggak ya, bukan karena itu. Tapi karena sekarang keadaan pandemi, jadi nggak ada latihan. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini yang tugas pertama. Terus ini tugas kedua. Ya, tugas keduanya itu sebenarnya kemarin udah saya jelasin ya bahwa nanti kan capek saya kalau nggak direkam. Iya Pak. Ulang lagi, iya nggak? Rusuh emang nih. Wah ini saya belum pernah pakai nih HMI Mentek ini nih. Baru. Saya makanya yang IP. Ini apa nih? IE. Oh iya baru. Saya pakai IP. Oke. Jadi bedanya sama LKPD yang pertama tadi, dia punya satu kontaktor. Tapi kalau yang ini dua kontaktor dengan tombol yang berbeda. Jadi kontaktor ini dinyalakan dengan tombol yang berbeda. Oke, nanti sama tugasnya pakai sistem digital dan perbedaannya adalah di digitalnya. Ya, jadi kalau kalian nanti kontaktor pertama pakai CEO 100 untuk outputnya, jadi kontaktor kedua pakainya adalah CEO 101. Jadi beda channel katanya, ya beda channel, ya beda channel. Tapi bit-bitnya udah saya tentuin di sini. Nah, kalian nanti tinggal menginput bit 01 itu berapa digitalnya, bit 03 itu berapa digitalnya, ya. Dan kalian mesti bermain dengan hexa. Karena HMI yang saya punya ini dan sekolah punya ini adalah menggunakan sistem data hexa. Ya. Ada juga HMI yang menggunakan desimal, ada oktal juga ada, tapi yang sini sistem datanya hexa. Nanti kita bisa gunakan ya. Oke, dari tadi penjelasan ada pertanyaan? Mau nanya takut? Lanjut ya. Oke, berarti kalau nggak ada pertanyaan, berarti nanti kalian membuat LKPD lalu melakukan praktik ya. LKPD sudah selesai, kalian bikin, nanti kalian jelaskan. Setelah kalian jelaskan, kalian merekamnya ya, atau kalian sinkronkan antara teori sama praktikum berikut dengan di laptopnya ya, data berapa, nanti kalian juga membuatnya. Setelah itu baru dijelaskan. Paham ya? Paham? Oke, kalau gitu ada pertanyaan? Jadi ada pertama menggunakan digital, terus selanjutnya menggunakan HMI ya. Oke, jadi yang tadi kan kesepakatannya gimana? Yang pertama itu menggunakan rangkaian ini ya. Terus yang pada HMI nanti menggunakan bergantian langsung dan bergantian tidak langsung. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan praktiknya. Nanti beberapa waktu kemudian saya akan menanyakan kejelasan dari hasil praktik dari kalian. Oke, silakan.
Selamat sore semuanya. Jadi di sini kita akan mengaplikasikan soal pada nomor 1 dalam APG. Jadi kita menggunakan PLC dengan channel 100 dengan output 100 dengan bit 04. Bisa dilihat ya, ini sudah nyala. Oke, sebelum itu kita operasikan di monitor di sini. Untuk menyalakan bit channel 100 dengan bit 04, kita running dulu ya. Ini karena ini sudah berjalan dan ini udah posisi mode monitor. Kita masuk ke memori, double klik. Kita masuk CEO, double klik lagi. Kita monitor nih ya, pada bagian sini bisa dilihat monitor. Kita monitor CEO, checklist CEO. Kita full screen. Nah, untuk channel 100 berarti ini kita CEO 100 ya, dan 456. Ada masih satu nih, Word kita masukkan karena 456 itu sudah masuk ke nibble 2, jadi kita masukinnya 4 itu berarti 2 pangkat 0, berarti 1. Kita masukkan 1 dan nibble pertamanya berarti kan kosong, berarti kita 1 kosong, jadi 10. Dan itu kontaktor sudah menyala. Bisa dilihat. Benar ya? Nah, lalu kita matikannya dengan cara masukkan angka 0. Dan kontaktor sudah mati. Kita close. Kita save aja. Kita berhentikan. Karena sudah offline. Nah, begitu saja soal yang pertama. Mungkin soal yang kedua dan ketiga akan dilanjut oleh teman saya, Raffi Agus dan Ringky Ardiansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sama seperti anugerah tadi, namun di sini diaplikasikan dengan HMI. Nah, di sini tuh pertama-tama kita buka AC Builder Pro. Selanjutnya di sini kita akan membuat file baru. Kita klik new. Nah, di sini IP seriesnya itu sesuai dengan yang ada di HMI. Di sini yang sesuai dengan HMI yang kita pakai itu MT8071 IP. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita new device atau server. Nah, di sini kita menggunakan Omron CP series dengan USB. Lanjut OK. Terus di sini OK. Nah, di sini tuh yang pertama kita buat itu set word. Set word yang pertama itu set word untuk soal nomor 1 itu K biasa, kita pakai CIO nya 100. Terus untuk value nya kita menggunakan desimal, desimalnya itu 16. Sedangkan untuk di digital PLC nya itu kita menggunakan heksanya itu 10. Nah, kemudian sini saya ingin mengubah bentuk dari push buttonnya atau save nya. Nah, kemudian ditaruh mungkin warnanya bisa diubah jadi hijau untuk start.
Kemudian kita buat yang off-nya. Tinggal copy paste. Di sini kita sama CIO-nya 100, set val-nya 0. Dan warnanya kita ubah jadi merah. Kemudian kita copy lagi untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kita untuk K1-nya set valve-nya itu dengan angka 32 desimal, sedangkan yang PLC-nya itu dia hexa 20. Untuk CIO-nya masih 100. Untuk stopnya masih sama dengan yang soal nomor 1. Kemudian kita buat lagi untuk yang K2. K2 di sini karena berbeda CIO, maka set valve-nya berbeda juga. Di sini kita pakai bit 00 pada CIO 101. Maka kita tulis set value-nya 1. Nah, di sini untuk stop K2. Stop K2 karena K2 itu CIO-nya 101, maka stopnya juga 101. Nah, untuk tombol on dan off-nya di sini sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat lampu indikator. Di sini kita menggunakan bit lamp. Di sini generalnya kita samakan dengan sesuai dengan yang ada di PLC. Untuk K biasa dia 104. Kemudian kita copy paste lagi. Nah, untuk K2 nya untuk K1 soal nomor 2 kita gunakan 05, sedangkan yang K2 soal nomor 2 dia 01. Selanjutnya ketika sudah jadi hasil HMI-nya, kemudian di sini kita akan mentransfer ke HMI-nya tersebut. Caranya itu kita di sini klik download HMI. Di sini kita pakai 3 saja. Nah, di sini IP yang di sini itu kita samakan dengan yang ada di HMI tersebut. Selanjutnya kita klik download. Data. Nah, data di komputer ini atau laptop ini sudah dikirimkan ke HMI tersebut. Selanjutnya mungkin akan ditunjukkan yang ada di HMI. Nah, dia akan menjadi seperti ini sesuai dengan yang ada di laptop. Seperti yang ada di laptop. Nah, kemudian kita operasikan. Pertama untuk yang
K biasa untuk soal nomor 1. Nah, di sini indikatornya menyala dan K1 menyala, K biasa menyala. Kemudian di sini kita off kan. Nah, indikator mati. Nah, untuk soal nomor 1 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu untuk menyalakan K1 kita tekan tombol yang tengah ini. Nah, indikator K1 menyala. Kemudian di sini K1 itu yang ini. K1 yang ini, dia sudah nyala tadi. Selanjutnya kita coba untuk nyalakan K2. Nah, K2 di sini nyala. K2 di sini motornya berputar, ya kan? Nah, udah untuk saya coba kita untuk trip. Selanjutnya kita di sini stopkan K2. Nah, selanjutnya setelah di stopkan K2-nya kita stopkan K1. Nah, udah mungkin gitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membuat sebuah rangkaian bergantian tidak langsung seperti yang ditugaskan. Di sini saya akan membuat rangkaian tidak langsungnya itu menggunakan HMI, yang dimana HMI itu akan mengirimkan data memori untuk mengontrol rangkaian tidak langsungnya. Oke, ketika kita sudah membuka aplikasi dari HMI-nya untuk memprogram HMI-nya yaitu Easy Builder, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pencet New. Lalu di sini akan muncul banyak sekali tipe-tipe dari HMI yang kita gunakan. Nah, di sini HMI yang kita gunakan atau saya gunakan di sini adalah MT8071 IP dengan resolusi 800 x 480. Lalu kita pencet OK jika kita sudah memilih tipe dari HMI-nya. Kita OK saja. Lalu habis itu kita memilih device baru. Seperti ini, yaitu kita akan memilih device PLC-nya. Di sini banyak sekali tipe-tipe PLC yang bisa kita pilih. Ya, di sini banyaknya bisa kita pilih. Di sini yang saya gunakan adalah tipe Omron CP1 series atau Omron CP series, dengan kabel yang kita gunakan adalah untuk koneksinya USB. Oke, ketika kita sudah memilih dari tipe device yang kita pilih, tipe PLC-nya, kita pencet OK. Lalu kita pencet OK lagi. Oke, ketika kita sudah memilih tipe PLC dan tipe HMI yang kita gunakan, kita tinggal membuat sebuah tampilan atau sebuah menu-menu yang kita akan tampilkan di HMI nanti untuk mengontrol dari rangkaian bergantian tidak langsungnya. Di sini saya akan memanggil sebuah word lamp. Kalau ada saya akan memanggil set word, di mana set word kita akan memanggil angka-angka dari data. Di situ saya menggunakan di PLC, saya menggunakan output channel 100 bit 4 channel 100 bit 5, yang artinya datanya itu adalah 10. Kenapa 10? Karena di dalam satu word itu kan terdapat ada 4 nibble, yang dimana 4 nibble terdiri dari 4 bit. Jadi satu nibble isinya ada 4 bit. Nah, di urutan pertama nibble itu adalah 0, 1, 2, 3, itu sudah termasuk 4. Lalu di nibble berikutnya adalah 4, 5, 6, 7.
Yang sini yang saya gunakan untuk kontaktor pertama itu adalah channel 100 bit 5, artinya kita memasukkan angka 10. Lalu kita pilih di sini channelnya, channel 100 bit 05. Lalu kita memasukkan data yang akan kita masukkan. Ini salah, harusnya di sini channel 100 saja karena ini Word sudah mewakili channel 100, bukan set bit. Kalau set bit kita di sini harus menuliskan alamat dengan spesifik seperti channel 100 bit 5. Tapi kalau di set Word kita cukup memasukkan alamat channelnya saja, lalu kita masukkan value atau angka yang akan kita masukkan. Berhubung di PLC itu adalah kita menggunakan angka heksadesimal, yaitu di sana untuk menyalakan output channel 100 bit 5 itu kita menggunakan atau memasukkan data 20 di HMI sininya kita memasukkan angka desimal, artinya kita konversikan dari heksa ke desimal. Desimalnya 20 adalah 32. Oke, jika sudah 32 kita masukkan dulu sini 32. Oke. Ya, ketika kita sudah memasukkan nilai value-nya itu adalah 32, di sini kita pencet enter. Oke, lalu kita akan pencetkan ini. Ya, ini akan tampilan seperti ini. Kita bisa memilih shape di sini. Shape-nya kita bisa menggunakan banyak sekali ya, tapi saya tidak memperdulikan itu. Saya hanya ingin membuat ini saja dulu karena saya juga masih belajar. Jadi sini saya masukkan lagi new world lamp, bisa untuk lampu, tapi saya menggunakan set bit saja atau set word ya. Di sini channel 101, saya menggunakan channel untuk kontaktor kedua itu saya menggunakan channel 101 bit 0. Itu untuk menyalakannya kita hanya memerlukan menginputkan itu data 1 saja. Lalu kita mencet di sini. Lalu kalau kita ingin menyamakan sama ratakan atas dan bawah kita bisa atur juga. Lalu kita sekarang membuat tombol stopnya. Tombol stopnya kita akan menggunakan set word lagi, itu ini channel 100. Lalu kita masukkan untuk stop itu adalah set value-nya adalah 0 karena di sini kita ingin menstopkan, artinya kita mengirimkan data 0 untuk mematikan output yang telah kita nyalakan. Kita taruh di sini, lalu kita kopas, kita drag ke bawahnya, lalu kita samakan besarnya, lalu kita sejajarkan antara atas dan bawah, kita sejajarkan lagi. Oke, ketika sudah sejajar, kita cek kembali alamat-alamatnya. Di sini mungkin kita akan merubah shape-nya saja biar kita tidak keliru ya. Jadi di sini saya akan memasukkan shape-nya. Kita pilih tampilan yang ingin kita rubah shape-nya, lalu kita pilih picture library. Lalu kita pilih di sebelah kiri ini ada tampilan layarnya, kita mau bulat, kotak atau yang lain-lain. Kita pilih bulat, lalu kita pilih warnanya. Ketika 0 dia akan menyala seperti ini. Lalu ketika dia menyala kita bisa pilih juga warnanya menjadi hijau. Ya, seperti ini saja. Jadi seperti ini. Ini untuk tombol dari S1, ini untuk konduktor 1, ini kita pilih shape untuk tombol konduktor 2. Itu kita pilih bulat lagi dengan warna hijau. Ini basic warnanya abu-abu. Jadi ketika dia off warnanya itu abu-abu, ketika kita tekan maka warnanya akan berubah menjadi hijau.
Oke, sekarang kita pilih tombol stopnya. Tombol stopnya mungkin kita basicnya warnanya biru saja ya. Saya akan menggunakan warna biru, warna merah. Ini warna merah, kalau menyalanya juga warna merah. Oke, ketika kita sudah ini memilih warnanya, oke, lanjut kita akan apply. Oke, lalu kita lakukan hal yang sama juga ke sini, save, kita pilih iniannya, shape nya itu bulat, warnanya merah. Ketika off di warnanya merah pekat, lalu ketika ditekan warnanya merah gelap. Oke, kita sudah ini kita atur. Oke, kita sudah seperti ini, kita sejajarkan. Lalu bisa kita tambahkan komen di sini di atasnya, yaitu misalkan S1 itu menambahkan tombol 1. Kopas, kita drag ke bawahnya, pas lagi, lakukan hal yang sama. Kalau kita ubah-ubah teksnya menjadi, kalau untuk tombol stop 1 kita tambahi S01, untuk tombol kedua kita namai dengan S02. Kita namakan S2. Jika sudah seperti ini, lalu kita sudah siap untuk mentransfer dari PC ke HMI. Kita pencet data history. Di project sudah ketemu. Ini ada logo download dari PC ke HMI. Kita klik. Nah, di sini kita disuruh untuk meng-save program ini terlebih dahulu. Kita namakan saja bergantian. Oke, sudah. Lalu akan muncul tampilan lagi seperti ini. Di sini kita diminta untuk memasukkan IP dari HMI tersebut. IP di HMI tersebut tadi saya sudah cek, yaitu dengan IP address itu adalah 192.168.0 dan 5. Oke, kita sudah samakan, lalu kita download. Oke, ini masih proses, kita tunggu sampai selesai. Oke, sini sudah tertuliskan all finish. Sekarang kita akan mengcek di HMI-nya. Kita akan memulai mengkontrol rangkaian dari HMI-nya. Ya, di sini langsung saja. Ini adalah tampilan HMI yang telah kita transfer dari PC ke HMI. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, ini ada tombol S1 untuk mengaktifkan output channel 100 bit 5. Lalu S2 ini untuk mengaktifkan channel 101 bit 0. Ini adalah tombol stop untuk konduktor 1, ini tombol stop untuk konduktor 2. Di sini saya mengaplikasikan sebuah rangkaian, yaitu rangkaian bergantian tidak langsung, yang dimana konduktor 2 tidak akan bekerja selama K1 masih bekerja, dan begitu juga sebaliknya. Di sini saya tidak menggunakan program sama sekali dalam PLC, saya hanya menggunakan mengendalikan sebuah datanya saja, karena saya tidak menggunakan program laddernya. Di sini jadi saya masukkan, sebelum masuk ke coil sini, ke coil K2, saya menggunakan NC dari K1 agar ketika K1 bekerja, maka K2 ini tidak akan bisa bekerja. Itu juga sebaliknya. Makanya saya tidak menggunakan rangkaian program di dalam PLC-nya. Oke, langsung aja kita simulasikan. Kita tekan S1, maka
output dari channel 100 bit 5 akan menyala. Oke, ini sudah kita tekan, maka kita cek dulu di PLC nya apakah benar channel 100 bit 5 akan menyala. Kita cek channel 100 bit 5 menyala, benar, dan konduktornya adalah yang ini. Lalu kita tekan stop 1, maka dari output channel 100 bit 5 akan mati. Oke, ini mati. Lalu kita tekan S2, maka konduktor dari output channel 101 bit 0 akan menyala. Ini konduktor 2 nya ditandai dengan sebuah motor. Lalu kita stop. Oke, sudah kita stop. Lalu bagaimana dengan pergantiannya? Kita mencet S1. Maka konduktor 1 bekerja. Ketika kita pencet konduktor 2 atau tombol 2, maka si konduktor 2 nya tidak akan bekerja. Lalu kita harus mengstopkan K1 dulu, lalu baru kita bisa pencet tombol 2 ditandai dengan motor yang menyala. Maka kita pencet ini tombol 1, maka tombol 2 tidak, atau K2 tidak akan bekerja, tidak akan mati, atau K1 tidak akan bekerja. Nah, oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Oke, setelah kita mengikuti pelajaran hari ini yang tadi sudah kita sama-sama kita praktikin ya. Jadi pada intinya untuk belajar mengenai digital ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali karena di dunia otomasi ini ya, di dunia industri, contohnya ya, yang pertama itu kayak pintu tol ya. Pintu tol itu sekarang sudah tidak ada lagi yang manusia bekerja di sana. Semuanya serba otomatis, dan di situ di dalamnya ada microcontroller ya, microcontroller, atau mungkin lama-kelamaan di situ mungkin menggunakan smart relay atau lebih mudah lagi ya, atau menggunakan PLC biar kontrolnya bisa monitoring lebih jauh. Dan zaman sekarang ada namanya pabrik BMW yang sudah mulai menggunakan robot ya. Jadi pernah saya bilang waktu di pertemuan daring itu, kalau robot itu dia tidak bawel ya, robot itu tidak bawel, tapi manusia bawel, minta naik gaji gitu kan, sering sakit. Tapi kalau robot enggak. Makanya orang menggunakan sistem robotik itu untuk menghindari seperti itu. Tapi di dalam robot itu ada operator. Di dalam operator itu ada sistem, namanya sistem digital ya. Tadi yang kita bersama pelajari baik melalui PLC ya, ataupun yang biasa, ataupun HMI ya. Ini HMI ini nanti dia akan ada pelajaran lagi namanya sistem SCADA ya. SCADA. Jadi HMI itu cuma memorial saja ya. Di situ ada memori data. Di sini ntar sistem datanya ada lagi di monitoring yang sangat besar. Jadi bisa dikontrol melalui HMI, bisa dikontrol melalui SCADA. Jadi saling berhubungan semuanya ya. Jadi intinya kalau untuk belajar digital itu harus minimal harus mengerti datasheet ya, bahasa Inggris ya, soft skill ya, baca. Makanya saya sering bilang tolong literasi gitu kan, tolong dibaca ya, karena literasi itu sangat penting sekali ya, bahasa Inggris. Dan kita mau mengikuti perkembangan zaman gitu kan, apalagi sekarang teknologi 4.0 yang segalanya serba digital, menggunakan handphone ya. Kalian beli makanan lewat handphone, beli baju lewat handphone. Nah, sama di sini juga gitu, nyalahin listrik sekarang lewat handphone ya. Ada kan aplikasinya, atau biasanya device-nya kalian beli di Tokopedia atau online ya, itu ada, kalian beli bisa nyalain lewat handphone ya. Atau kalau pelajaran kelas 11 sekarang nih, itu gurunya sudah mulai menggunakan pembelajaran menggunakan media handphone melalui aplikasi yang tidak beli.
tapi bisa dijual, ya. Nah itulah kita harus sering-sering berinovasi dan ikutin perkembangan zaman. Kalau kita cuma stuck gitu kan, ikutin gurunya doang. Kalau gurunya kuno, kita ikutin kuno. Kalau gurunya update, kita ikutin update. Kalau kita nggak bisa ngikutin update, ya jadi kuno. Ya, sama dengan pernah saya bilang waktu itu tentang simbol MCB. Ya, MCB itu simbolnya makin lama makin berubah. Ya, makanya kalau kalian masih ngikutin simbol MCB zaman lama dengan sekarang itu sangat berbeda banget. Ya. Oke, menurut saya kayak gitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada ya? Kayaknya sudah pada paham ya sepertinya ya. Kalau sudah paham nanti tugas-tugasnya bisa dikerjakan di lewat Google Classroom ya. Nanti saya share lewat. Kemungkinan kita untuk pertemuan selanjutnya pertemuannya secara daring kembali ya. Karena untuk pertemuan aplikasi ini kita harus berteori dulu baru kita praktek. Jangan sampai kita cuma teori tapi tanpa praktek. Jadinya SMK sastra gitu kan. SMK yang cuma ngomongin praktek, cuma nggak pernah praktek gitu kan, namanya SMK teori. Oke, dari saya begitu. Silakan Agus pimpin doa. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya, dan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa kembali lagi dalam pembelajaran normal ya, sering praktik, sering teori gitu ya. Oke, saya akhiri dengan menutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.